Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi D3 Teknik Elektronik. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial pembuatan program menggunakan Qt application. Sebelumnya, saya Sheila Safrazin akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Seri Kurniawati dan Yeni Oktaviasari. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang variabel, fungsi, void, faktorial, pangkat, dan fungsi di dalam fungsi. Baik, langsung saja. Pertama, kita buka Qt application. Pada menu bar, kita pilih File, dan kita pilih New File or Project di sini. Atau juga bisa menggunakan Ctrl N. Maka akan muncul dialog box seperti ini. Dalam pembuatan project Qt Creator, kita disediakan berbagai macam pilihan jenis project. Kali ini kita akan menggunakan Qt Console Application yang merupakan aplikasi yang berbasis teks. Oke, lanjut. Untuk membuat project ini, pada dialog box seperti ini yang diterangkan sebelumnya, kita pilih Qt Console Application, kemudian tekan tombol Choose. Pada kolom name, isikan nama project yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat project tugas 3. Dan klik next untuk melanjutkan. Di sini kita akan menentukan di mana lokasi hasil build kita nantinya. Untuk melanjutkan, klik next saja. Dan finish. Kita akan dibuatkan file main.cpp secara otomatis oleh sistem. Sedikit penjelasan tentang variabel. Variabel merupakan komponen yang penting dalam pemrograman. Variabel yang akan digunakan dalam program haruslah dideklarasikan terlebih dahulu. Contoh pendeklarasian variabel seperti ini. Kita klik misalnya di sini, integer jumlah. Nah, pernyataan deklarasi pertama menyatakan bahwa jumlah adalah variabel yang bertipe integer di sini. Dan di sini fungsi main di sini merupakan nama judul dari suatu fungsi. Seperti yang kita ketahui, fungsi diawali dengan kurung kurawal seperti ini dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di sini saya akan menjelaskan integer main ini menyatakan integer di sini menyatakan nilai balik dari fungsi main, dan main di sini menyatakan fungsi yang akan dieksekusi pertama kali. Integer argc, char bintang argv menyatakan bahwa fungsi main memiliki argumen berisikan integer argc, char bintang argv. Key core application menyatakan kelas yang akan diidentifikasi dalam include, dan add sini menyatakan objek dari kelas atau bisa juga dikatakan
kopase dari kelas. Dan return menyatakan nilai balik yang ditentukan dari kata return. A titik EXEC memanggil fungsi EXEC dalam kurung fungsi EXEC terdapat dalam objek A. Objek A yang dimaksud adalah A yang disamping key core application ini. Tanda buka kurung di sini digunakan untuk mengatur argumen fungsi, yakni nilai dilewatkan dalam fungsi. Dalam hal ini, fungsi integer main, integer argc, char bintang argv adalah fungsi overloading. Kata integer yang didahului kata main dipakai untuk mengatakan nilai balik jika adanya return value dalam fungsi tersebut, yaitu return A titik EXEC di sini. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang cara membuat faktorial menggunakan void dengan aplikasi Qt. Kita buka aplikasi Qt Creator. Klik New Project. Di console application, beri nama faktor. Kemudian next, dan finish. Di sini kan sudah muncul data awal dari Qt tersebut. Di sini kita menambahkan library baru, yaitu include key debug. Nah, karena di sini kita menggunakan void, jadi int dihapus dan diganti menggunakan void. Void itu merupakan tipe data variabel. Kan kita sudah tulis void. Kemudian kita masukkan fungsinya. Yaitu kita tulis faktorial int. Nah, int ini merupakan inputan. Setelah itu kita klik enter. Kita mulai membuat fungsi. Seperti yang kita ketahui, syarat dari fungsi itu adalah selalu diawali dengan tanda buka kurung awal dan diakhiri dengan tanda tutup kurung awal. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini kita masukkan int hasil sama dengan 1 klik lagi tulis for int i sama dengan 1 sama dengan y titik koma i plus
di mana IET merupakan menyatakan nilai titik balik dari fungsi main. Karena di sini tidak menggunakan fungsi main, berarti menyatakan nilai baik dari void. Kemudian kita lanjutkan klik enter. Di sini kita memanggil fungsi lagi, scroll enter, kita tulis hasil sama dengan hasil kali i titik. Di sini kita tulis jika hasil dua sama dengan 0. Enter lagi. Kita panggil fungsi lagi. Kita tulis hidup pak. Bukan tutup. Habis dibagi 2. Tulis L. Kemudian ketik lagi. Kita tulis kembali kideba 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 tidak habis titik koma. Ki kecil dengan D besar di kidebak ini merupakan salah satu keluaran dari fungsi kidebak yang di atas. Sedangkan habis dibagi 2 ini merupakan string atau deretan karakter, di mana deretan karakter ini harus diawali dengan tanda petik 2. Dan titik 2 di akhirnya merupakan tanda mengakhiri pernyataan. Kemudian di sini kita tulis kembali int main sebelah sini kita tulis int main man int argc char bintang argf kemudian
Di bawah key core application kita tulis factorial. Kita tulis factorial. Buka tutup kurung. 1 enter factorial 2 factorial 3 yang terakhir factorial 4. Setelah itu di sini ada return e, ex ec, di mana return ini mengatakan nilai. Kemudian setelah itu kita coba klik tombol play. Ada klik ya. Play. Save all. Kita tunggu. Nah, sini kita lihat hasilnya keluar. Tulisannya tidak habis dibagi 2, habis dibagi 2, dan habis dibagi 2. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Kurniawati akan melanjutkan teritorial pemrograman yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, dan di sini saya akan melanjutkan teritorial pemrograman tentang pemangkatan atau pangkat. Pertama, kita tulis dulu tipe variabel. Lalu kita enter. Kita masukkan fungsi integer bilangan pangkat. Lalu kita masukkan inputnya integer x, integer y. Setelah itu kita enter, kita letakkan kurung kerabat di sini dan kita enter. Dan di sini kita membuat fungsinya integer i, hasil titik koma, enter lagi, hasil sama dengan 1 titik koma, lalu setelah itu kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah for buka kurung i sama dengan 1 titik koma i lebih kecil dari y titik koma i plus tutup kurung. Setelah itu kita enter, lalu
kita tulis Kurawa. Lalu kita enter lagi. Di sini kita tulis hasil sama dengan hasil kali X titik koma. Kita masukkan key debug di sini. Dalam kurung, titik kurung, kita masukkan tanda petik, lalu kita tulis di sini hasil pemanfaatan X pangkat Y sama dengan tanda petik lagi, lalu kita tulis hasil titik koma. Lalu di sini kita tulis retro hasil titik koma. Di sini saya akan menjelaskan bahwa kita tidak bisa menulis fungsi di dalam fungsi, namun kita dapat memanggil fungsi di dalam fungsi. Di sini saya akan membuat contoh. Contohnya, kita buat dulu integer bla 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 dalam kurung int ini kurung, kita enter lalu buat kurung kawah, enter lagi, bla bla bla. Kita tulis lagi int bla bla dalam kurung int itu.
enter. Kita buat lagi huruf karawa, enter. Buat lagi di sini enter kuat sama dengan belah temku ent 2 titik koma. Jika contohnya seperti ini, maka pemrograman akan error dan tidak akan berjalan. Ini kita hapus saja karena ini adalah sebuah contoh. Kita hapus saja. Kita hapus karena ini akan menyebabkan program error. Lalu setelah itu kita play dan save out dan kita tunggu. Di sini terdapat tanda merah dan ada kesalahan di sini. Kita hapus ini yang ada di bilang hasil karena di sini tertulis hasil. Lalu kita ulang lagi, kita play. Save out dan tunggu. Lalu kita tekan tombol play. Save out dan tunggu. Dan di sini